Selamat datang di Ilmuwan Otodidak, tempat di mana rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama untuk menjelajahi ilmu pengetahuan. Di sini, kita belajar bareng tanpa batas gelar, tanpa batas ruang kelas, hipnotis, antara ilmu, ilusi, dan imajinasi. Hipnotis, buat sebagian orang, kata ini terdengar seperti sulap. Ada yang langsung membayangkan pertunjukan di atas panggung. Orang tiba-tiba jadi ayam, joget nggak karuan, penonton tertawa terpingkal-pinjek kaal. Tapi, apakah itu benar-benar hipnotis? Atau cuma hiburan belaka? Tunggu dulu, kita gali lebih dalam. Secara ilmiah, hipnotis adalah kondisi kesadaran terfokus, di mana seseorang sangat terbuka terhadap sugesti. Saat dihipnotis, pikiran sadar kita yang biasanya sibuk mikir, overthinking, dan waspada, jadi tenang. Sedangkan pikiran bawah sadar yang menyimpan memori, kebiasaan, dan emosi jadi lebih aktif. Bayangkan, saat kamu larut nonton film sedih, sampai tanpa sadar air mata jatuh. Padahal itu cuma cerita fiksi. Nah, kondisi itu mirip dengan hipnosis, fokus, terhubung dengan emosi, dan terbuka terhadap pengaruh. Tapi hati-hati, hipnotis bukan berarti seseorang bisa dikendalikan sesuka hati. Kamu nggak bisa disuruh ngerampok bank atau joget TikTok kalau kamu nggak mau. Pikiran bawah sadar tetap punya filter moral. Jadi, kalau kamu lihat orang di atas panggung joget sampai keringatan, bisa jadi, ya dia memang pengen joget juga. Dalam dunia medis, hipnoterapi justru dipakai untuk menyembuhkan. Dari berhenti merokok, mengatasi trauma masa kecil, sampai membantu pasien mengelola rasa sakit pasca operasi. Bayangkan, hanya dengan kata-kata, seseorang bisa diajak menghadapi luka batin yang selama ini dipendam dalam diam. Dan kadang, itu berakhir dengan tangisan haru. Kadang ada yang tertawa saat dihipnotis, karena menemukan hal-hal lucu dalam pikirannya sendiri. Tapi tak jarang pula yang menangis, karena untuk pertama kalinya, mereka berani menghadapi bagian terdalam dari dirinya yang selama ini terkubur. Franz Mesmer, pelopor awal hipnotis di abad ke-18, mungkin tidak membayangkan bahwa ide magnetisme hewaninya akan berkembang jadi alat bantu penyembuhan modern. Meski teorinya sudah lama ditinggalkan, jejaknya tetap ada, karena dari namanya lah kata mesmeris muncul, yang artinya memukau. Jadi hipnotis itu nyata, ya. Tapi bukan sihir, bukan pula trik murahan. Ini adalah kerjasama antara sugesti, kesadaran, dan respons otak manusia. Dan mungkin yang paling menarik dari hipnotis adalah satu hal, kemampuan pikiran kita untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dari ilusi hingga ilmu, hipnotis membuktikan bahwa pikiran manusia punya potensi luar biasa. Terima kasih sudah belajar bareng di Ilmuwan Otodidak. Kalau kamu suka eksplorasi seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik ilmu yang tak kalah menarik.